Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saat pertempuran Xiaoyan melawan Jiangya, Xiaoyan pun melesat bersama petir. Tubuh Xiaoyan pun melesat muncul di depan Jiangya pada saat ini. Dan Xiaoyan memegangi petir itu. Petir itu lalu berubah menjadi senjata di tangan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan dengan cepat mengaktifkan tubuh dewa petir kunonya. Dan dua petir mengarah muncul mengelilingi tubuhnya. Wuss! Buar, buar. Petir-petir itu pun melesat dan mengarah langsung kepada Jiangya. Senjata ini benar-benar bisa digunakan olehmu. Apakah kamu mendapatkan warisan kekuatan Dewa Petir? Namun itu masih tidak berguna di hadapanku. Apakah kamu tahu bahwa dulu Dewa Petir juga dikalahkan oleh seseorang dari aliansi Dewa? Dan sekarang penerima warisannya akan aku kalahkan, ucap dari Jiangya. Sumber gas abadi di tubuhnya pun meledak. Muncul lapisan perak di sekujur tubuhnya. Jiangya pun memegang tombaknya dengan sangat erat. Buar! Sebuah ledakan besar pun menyapu langit. Kamu memang menghancurkan tubuh fisikku. Namun berkat itu, tubuh fisikku yang sekarang lebih kuat, ucap dari Jiangya. Buar! Suara tabrakan antara senjata petir dan tombak Jiangya pun melesat. Dalam ledakan energi itu, cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang. Terlihat ada sosok yang melesat, dan sosok yang melesat itu adalah Xiaoyan. Rancang pun lalu bergegas maju dan menangkap Xiaoyan. Cedera yang disebabkan oleh The Fallen God tampaknya telah benar-benar sembuh, ucap dari Xiaoyan. Pertempuran antara tim Fearless dengan tim aliansi dewa juga terjadi begitu sengit. Xiaoyan pun lalu menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini berharap bahwa kekuatan dari kolam Liuyu sudah mendekati penuh. Jika tidak menggunakan kekuatan kolam Liuyu dari Menara Jinsen, Jiangya benar-benar tidak akan bisa dia kalahkan. Rancang juga merasakan kekuatan tubuh fisik Jiangya yang sangat hebat. Bahkan jika mereka berdua bergabung, tampaknya mereka akan tidak sekuat Jiangya. Melihat adegan ini, Liang Fei merasa khawatir. Sepertinya pertempuran ini lebih condong ke arah tim aliansi dewa dan situasi Xiaoyan menjadi semakin buruk. Meskipun kekuatan fisik mereka berdua sangatlah kuat, tetapi tubuh fisik Jiangya ini tampaknya sangatlah kuat. Dia sangat sulit untuk dilawan kali ini, ucap dari Feng Zhen. Feng Zhen, apakah kita harus membantu mereka? Tanya dari Liang Fei. Tunggu dulu, jangan khawatir. Mereka belum kalah. Saat ini kita jangan memprovokasi aliansi dewa. Kita harus menunggu momen yang tepat. Bahkan jika kita membantu, itu tidak akan mengubah apapun, ucap dari Feng Zhen. Xiaoyan, menyerahlah. Jika kamu masih bersikeras, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan menghancurkan dunia bawahmu itu, ucap dari Jiangya. Ekspresi Xiaoyan pun suram. Lengannya pun bergetar hebat dan kobaran api surgawinya menyambar lagi. Pertempuran ini belum berakhir. Jangan terlalu sombong, ucap dari Xiaoyan. Ling Yun Xuan Tian Dan, Zin Zin Furi, Namki, teriak dari Xiaoyan. Namun momentum kuat Jiangya tidaklah berkurang sedikit pun. Sumber gas abadinya mengalir di sampingnya. Tombaknya pun bercahaya. Rancang dan Xiaoyan kembali menyerang Jiangya. Hiya, dedidor. Darah Xiaoyan pun menyembur keluar lagi. Namun saat ini tubuh Xiaoyan tidaklah terpental dan matanya masih menatap ke arah Jiangya. Hari ini adalah hari kematianmu, ucap dari Jiangya. Serangan Xiaoyan dan Rancang terus melemah. Kekuatan dahsyat meledak dari tombak Jiangya. Kekuatan ini langsung menyapu Xiaoyan dan juga Rancang.
dan kemudian memukul mereka dengan parah. Hiya, buar, buar. Xiaoyan dan juga Rancang pun terluka cukup parah karena terpental. Baju besi milik Xiaoyan pun hancur dan kristal di lengan Rancang juga hancur. Mereka pun terengah-engah dan napasnya pun tidak stabil. Liang Fei dan juga Feng Chan yang melihat adegan ini merasa sangat khawatir. Saat Jiang Ya masih memegangi tombak di tangannya, dia berdiri dengan sangat tenang. Ada jejak darah di telapak tangannya. Jelas kekuatan Xiaoyan dan juga Rancang membuatnya sedikit terluka. Kalian tetap akan kalah, tetapi kalian benar-benar bisa menekanku hingga saat ini. Itu cukup mengejutkanku, ucap dari Jiang Ya. Jiang Ya lalu memandangi ke arah Xiaoyan dan juga Rancang dengan sangat tegas dan sosoknya pun bergerak lagi. Mata Rancang saat ini tertutup oleh darah dan dia segera melepaskan segel di lehernya. Rancang sadar jika dia tidak merusak segelnya, dia pasti akan dibunuh oleh Jiang Ya. Segel di leher Rancang pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dia melihat Jiang Ya yang melesat ke arah Rancang. Rancang bahkan tidak bisa memikirkan hal lain pada saat ini. Rancang pun lalu berkata, "Terbukalah," ucap dari Rancang. Dia mencoba untuk merobek segel di lehernya. Dalam sekejap mata, Jiang Ya sudah melesat. Namun tidak peduli seberapa keras Rancang mencoba untuk membuka segel itu masih tetap utuh dan tidak bisa rusak sama sekali. "Tidak mungkin," ucap dari Rancang. Tombak cahaya pun mengarah langsung ke arah Rancang. Serangan ini benar-benar tidak bisa dihindarinya lagi. Tombak cahaya pun meluncur dengan sangat cepat. Sialan! Rancang pun menggunakan semua energi abadinya yang tersisa kepada lengannya. Buar! Keduanya pun bertabrakan dengan keras. Rancang dan juga Jiang Ya melayang di udara. Setelah beberapa saat, tombak Jiang Ya pun terlempar. Sementara itu, lengan Rancang hampir hancur dan darahnya pun menyembur keluar. Pukulan Jiang Ya benar-benar memotong lengan Rancang. Rancang tiba-tiba menjadi sangat lemah dan dia pun pingsan. "Rancang, pada saat ini kenapa bayangan hitamku tidak juga muncul?" ucap dari Xiaoyan. Pada saat kritis seperti ini, suara Zanlao pun terdengar. "Nak, jaga pikiranmu tetap stabil. Bayangan hitam memanglah telah menyelamatkan hidupmu 2 kali. Namun setiap dia muncul, itu akan menyerap usiamu sekitar 100 tahun. Ucap dari Zanlao di dalam hatinya. Xiaoyan mendengar itu pun terkejut. Ternyata bayangan hitam ini akan membuatnya kehilangan umur sendiri. Tetapi pada saat dia melihat Jiang Ya yang sekuat itu, Xiaoyan pun benar-benar sangat merasakan dilema. Lalu dia pun ingin menggunakan kekuatan menara Jinchen untuk membunuh Jiang Ya. Namun itu akan mengekspos posisi menara Jinchen itu berada. Kita harus menyelesaikan orang ini, kalau tidak kita semua akan mati di sini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun merasakan khawatir sekaligus marah. Semua jenis emosi menumpuk di dalam hatinya. Melihat teman-temannya yang terluka membuat suasana hati Xiaoyan sangatlah suram. Emosi yang kuat pun membuat kolam Liu Yu terus terisi hingga 10%. "Aku harus menggunakan kekuatan menara Jinchen," ucap dari Xiaoyan. Situasinya sangatlah mendesak saat ini. Dan Xiaoyan memanglah tidak punya rencana lain. "Saat ini banyak orang yang menyaksikan pertempuranmu. Jika kamu menggunakan menara roh Jinchen di sini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Hongmen Star hidup-hidup meskipun kamu memenangkan pertempuran ini. Kamu harus memikirkannya lagi," ucap dari Zanlao di dalam hatinya. Setelah Rancang terkapar, Jiang Ya lalu mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh dengan kegilaan. "Sepertinya keberuntunganmu telah berakhir," ucap dari Jiang Ya. Jiang Ya pun tertawa terbahak-bahak dan sosoknya pun terbang perlahan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu memandangi Jiang Ya. Dia pun sudah berpikir dengan matang. Jika bayangan hitamnya tidak muncul, dia harus menggunakan menara Jinchen kali ini. "Sejujurnya, aku tidak ingin membunuhmu. Jika aku bisa membawamu hidup-hidup, aku rasa itu akan lebih menyenangkan," ucap dari Jiang Ya.
Xiaoyan tampak murung mendengar itu. Tapi sekarang dia berada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Hus! Jiang Ya pun melesat dengan sangat cepat dan sekejap mata dia akan berada di depan Xiaoyan. Buar! Xiaoyan pun dipukulinya hingga terpental menabrak tanah dengan sangat keras. Aku harap kamu tidak mati dulu, karena aku masih ingin bermain-main denganmu, ucap dari Jiang Ya. Xiaoyan terluka dengan sangat parah kali ini. Jiang Ya pikir Xiaoyan sudah tidak bisa memiliki kekuatan apapun untuk melawannya. Sosok Jiang Ya pun kembali mendekat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tampaklah menyedihkan. Tetapi pada saat Jiang Ya melihat ke atas, di sana sudah ada Li Fei dan juga Feng Zhen yang datang mendekatinya. Tim Psionik, apa yang kalian ingin lakukan kali ini? Ucap dari Jiang Ya. Tuan Jiang Ya, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Mengapa kamu tidak berhenti menyerangnya? Ucap dari Feng Zhen. Aku memiliki dendam pribadi yang sangat besar kepadanya. Jika kalian menggangguku, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian tanpa ampun. Ucap dari Jiang Ya. Menanggapi ancaman Jiang Ya, Feng Zhen tidak merasa takut. Dia tampaknya memiliki energi yang cukup untuk bersaing dengan Jiang Ya saat ini. Kenapa kalian ikut campur dalam pertarungan mereka? Bukankah kamu sendiri yang sebelumnya berkata soal keadilan dalam pertarungan? Ucap dari Sui Bian. Tolong tangani mereka dulu. Setelah aku menyelesaikan Xiaoyan, aku akan kembali dan kemudian menyelesaikan tim psionik ini, ucap dari Jiang Ya. Setelah Jiang Ya selesai berbicara seperti itu, dia pun berjalan terus menuju Xiaoyan yang terkapar di tanah. Xiaoyan mendengar ada suara langkah kaki yang semakin dekat ke arahnya. Dia pun lalu membuka matanya dengan sekuat tenaga dan aura yang tersisa. Saat mata Xiaoyan terbuka, matanya memancarkan cahaya keemasan dan seluruh istana pun bergetar hebat. Semua orang pun di sana terkejut, tetapi Jiang Ya tidak mempedulikan itu. Dia sudah mengarahkan tombaknya ke arah Xiaoyan, tidak peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Xiaoyan, kamu harus aku bunuh terlebih dahulu. Hustring buar. Saat Jiang Ya sudah tepat berada di depan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang menghalanginya. Bahkan saat ini kekuatan itu membuat Jiang Ya berlutut di tanah. Tetapi yang lainnya tidak merasakan kekuatan yang seperti itu. Hanya Jiang Ya lah yang berlutut di depan Xiaoyan. Padahal Xiaoyan terbaring dan terkapar di tanah tidak bergerak. Beberapa saat kemudian tubuh Xiaoyan pun bergetar dan dia berdiri secara perlahan. Xiaoyan bisa berdiri namun dia masih sempoyongan. Saat Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, darah di wajah Xiaoyan pun mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan segala sesuatu di sekitaran Xiaoyan berubah menjadi warna merah darah. Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa dari jari-jari manisnya. Dan kemudian jari-jari manisnya tiba-tiba meledak. Xiaoyan pun menjerit kesakitan. Dan pandangan aneh pun tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka semua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu. Xiaoyan yang sedang berlumuran darah dan jari-jarinya pecah. Sementara itu Jiang Ya berlutut di depan Xiaoyan. Dua-duanya terlihat kesakitan. Adegan ini sungguh sangat aneh. Seluruh tubuh Jiang Ya juga perlahan-lahan berubah menjadi berwarna merah darah. Buar, buar. Tiba-tiba ada ledakan di istana. Dan ada peti mati berwarna hitam yang melayang di udara disertai dengan asap hijau. Tim Dewa Darah dan juga tim Psionik semuanya lalu melangkah mundur. Mereka menyaksikan peti mati hitam itu dengan penuh kewaspadaan. Peti mati berukuran kecil itu terlihat seperti peti mati yang digunakan untuk anak-anak. Lalu semua mata pun tertuju kepada peti mati berwarna hitam kecil itu yang tiba-tiba muncul dari pintu luar istana. Peti mati hitam kecil itu pun tiba-tiba mengeluarkan suara dan ada sebuah cahaya yang mengalir ke arah Xiaoyan. Wah! Xiaoyan pun lalu berteriak. Kemudian sosok Xiaoyan mendekati Jiang Ya yang sedang berlutut di hadapannya.
Jari manis Xiaoyan yang sebelumnya meledak tiba-tiba tumbuh kembali, namun bentuknya terlihat sangat aneh. Tidak seperti jari-jari tangan pada umumnya. Kemudian jari manis Xiaoyan yang aneh itu pun ditempelkan dengan lembut di dahi Jiangya. Saat jari itu menempel pada dahi Jiangya, kekuatan Jiangya seperti terhisap oleh jari manis Xiaoyan itu. Dan luka-luka Xiaoyan langsung sembuh dengan cepat. Kekuatannya pun kembali pulih seperti semula. Sebenarnya adegan apa itu tadi? Xiaoyan ketakutan dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri saat ini. Tetapi itu adalah kehendak dari jari manis anehnya itu. Setelah jari manis Xiaoyan terlepas dari tubuh Jiangya, tubuh Jiangya pun langsung ambruk dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kemudian Xiaoyan memandangi jari-jarinya yang aneh. Namun dalam adegan ini, tim Psionik dan tim Dewa Darah tidak melihatnya dengan jelas karena jarak mereka cukuplah jauh. Mereka hanya melihat Xiaoyan yang sedang meninju dahi Jiangya dan Jiangya pun tidak bergerak lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Zhen, apakah kamu melihat adegan itu dengan jelas? Tanya dari Ling Fei. Ling Fei, aku tidak melihatnya, jawab dari Feng Zhen. Tetapi tampaknya Jiangya sudah mati. Aku tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatannya. Apakah aku benar Feng Zhen? Tanya dari Liang Fei. Aku juga merasakan itu. Aku tidak bisa merasakan kekuatan Jiangya. Sepertinya dia memang sudah mati, ucap dari Feng Zhen. Lalu apa yang membuatnya mati? Ucap dari Liang Fei. Pandangan Xiaoyan pun kemudian beralih ke arah anggota tim aliansi dewa yang lainnya yang sedang bertempur dengan tim Fearless. Di sana terlihat bahwa tim Fearless sudah sangat kerepotan dan hampir semua orang sudah terluka dan berlumuran darah. Kemudian Xiaoyan pun mengarahkan jari manis barunya itu ke arah tim aliansi dewa. Syung, buar, gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba menyapu ke arah tim aliansi dewa. Dan mereka pun terperangkap oleh gelombang energi itu. Semua anggota tim aliansi dewa pun meludahkan darah pada saat yang bersamaan. Walaupun tim Fearless berada di area yang sama, mereka sama sekali tidak terluka. Entah apa yang menyebabkan mereka tidak terluka. Hanya anggota tim aliansi dewa saja yang terluka oleh gelombang energi itu. Tentu saja peluang ini tidak dilewatkan oleh tim Fearless. Mereka semua langsung menyerang aliansi dewa yang sedang terkapar. Buar. Setelah beberapa saat, jari manis Xiaoyan pun berubah kembali menjadi jari biasa. Sejak itu Xiaoyan pun sadar bahwa jari manisnya yang barusan bukanlah miliknya. Perubahan itu begitu tiba-tiba sehingga Jiangya tampak tidak punya waktu untuk mengamatinya. Sementara itu, di Menara Hongmenstar yang melihat adegan ini dari layar, semua orang pun merasa gempar. Di Pulau Nekromatik ada seseorang yang telah mewarisi kekuatan itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Ini adalah warisan dari dewa, ucap dari orang-orang. Namun tiba-tiba semua gambar dari Pulau Nekromatik itu pun berakhir karena Zhu Xianliang segera menghentikan transmisi gambar di Pulau Nekromatik. Suning pun melihat adegan ini. Dia juga melihat dengan jelas kematian Jiangya. Tubuhnya pun bergetar hebat. Wajahnya pun terlihat suram. Setelah itu, Zhu Xianliang menghampiri Raja Tianzang. Apakah kamu tahu apa yang terjadi tadi? Tanya dari Zhu Xianliang. Raja Tianzang lalu menatapnya dengan pandangan yang serius. Tahukah kamu? Yang baru saja kita lihat adalah, ucap dari Zhu Xianliang, namun tidak sempat diselesaikan karena disambar oleh Raja Tianzang. Pak! Kenapa di sini banyak nyamuk ya? Ucap dari Raja Tianzang. Benar-benar mengganggu. Dia lalu mengabaikan Zhu Xianliang. Hei, aku bilang, apa kamu tahu yang tadi terjadi? Ucap dari Zhu Xianliang dengan sedikit marah. Tahu soal apa ya? Ucap dari Raja Tianzang. Pulau Nekromatik itu dibawa olehmu dan sekarang seseorang telah mewarisinya, ucap dari Zhu Xianliang. Oh, benarkah? Luar biasa.
Itu adalah jari manis dewa yang maha kuasa bukan? Aku tidak menyangka ada seseorang yang bisa mendapatkannya. Saat ini lebih dari 100 orang telah menerima bagian tubuh dewa yang maha kuasa. Namun sejauh ini yang aku tahu ya kecuali hatinya yang masih ada di dunia bawah itu ya, sisa tubuhnya yang lainnya masih ada di tubuh dewa itu sendiri bukan? Ucap dari Raja Tianzang. Lalu Ju Xinliang menatap Raja Tianzang sejenak. Apa yang membuat seseorang bisa mewarisi kekuatan seperti itu? Tanya dari Ju Xinliang. Semua orang yang memiliki kemampuan bisa mendapatkan warisannya. Memang, siapa yang telah mewarisinya? Tanya dari Raja Tianzang. Orang itu adalah ayah dari Xiao Yueli. Ucap dari Ju Xinliang. Mendengar itu Raja Tianzang pun hampir memuntahkan minumannya karena terkejut. Kalau begitu, ayo kita cepat pergi dari sini. Lakukan tugasmu dengan baik. Ucap dari Raja Tianzang. Ju Xinliang pun langsung pergi karena cemberut. Setelah Ju Xinliang pergi, Raja Tianzang menunjukkan ekspresi yang serius sambil bergumam. Aku rasa sekarang dia tidak akan lagi bisa menyembunyikan identitasnya. Itu pasti akan menyebabkan masalah yang besar. Raja Tianzang pun lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus meminum amer cap orang tua karena harus berbakti kepada orang tua. Sementara itu, Suning yang tidak melihat semua adegan itu secara utuh masih berekspresi muram dan dia segera pergi dari tempat tinggalnya. Sepertinya dia ingin langsung memburu tim Fearless sendiri. Sementara itu di alun-alun, Xiaoyan masih berdiri di tempatnya. Dia masih menatap lengannya. Seluruh tubuhnya pun bergetaran. Kemudian dia pun melihat ke arah anggota tim Fearless yang berhasil membunuh anggota tim aliansi dewa yang tersisa. Semua anggota tim Fearless terlihat lega dan mereka pun langsung berkumpul di samping Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiaozan. Xiaoyan terlihat menggelengkan kepalanya. Rancang juga lalu dibawa dengan masih berlumuran darah. Rancang saat ini terluka parah dan lengannya patah. Xiaoyan langsung memeriksa luka dari Rancang. Untungnya Rancang masih hidup. Dia hanya pingsan saja dan nyawanya sedikit terancam. Xiaoyan pun sedikit lega melihat itu. Mari kita memulihkan diri terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akhirnya tim Fearless memenangkan pertarungan melawan tim aliansi dewa. Dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang selama ini mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih gue ucapin untuk semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.